Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patricia Palalo dari kelas 7A dengan NIM 170 240 50 60. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas pengganti UAS saya, yaitu mata kuliah berpikir sistem dengan dosen pengampu Dr. Marlina Bakri, SPD MPD. Baiklah, saya akan memulai memaparkannya. Yang pertama yaitu dukungan keaktifan dalam berpikir sistem. Keaktifan berasal dari kata aktif yang berarti giat, bekerja, dan berusaha. Jadi keaktifan adalah kegiatan atau segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik secara fisik maupun non-fisik. Keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran yang dilakukan lebih berpusat pada peserta didik. Yang kedua yaitu guru berperan sebagai pembimbing supaya terjadi pengalaman dalam belajar. Materi yang kedua yaitu dinamika sistem. Definisi dinamika sistem adalah suatu metode permodelan yang menggunakan metodenya ini erat berhubungan dengan pertanyaan tentang tendensi dinamik sistem dan yang kompleks. Prinsip-prinsip dinamika sistem yang pertama yaitu keadaan yang diinginkan, adanya struktur dan stok, aliran-aliran yang berbeda secara konseptual, dan yang terakhir yaitu struktur kaidah. Medium pemikir dalam berpikir sistem. Medium berpikir adalah media yang digunakan dalam berpikir. Medium berpikir dalam berpikir sistem ada tiga, yaitu berpikir logis, berpikir kritis, berpikir holistik. Bahasa sistem. Menurut teori struktural, bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda arbiter yang konvensional berkaitan dengan ciri sistem. Bahasa bersifat sistematik dan sistemik. Cara manusia berbicara yang pertama yaitu bahasa diam, bahasa tanda, bahasa kode, bahasa kotak, bahasa simbol, dan verbal. Adapun fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, alat untuk menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Stock and flow diagram dalam berpikir sistem. Definisi stock and flow diagram merupakan cara mempresentasikan sebuah sistem dengan menggunakan dua komponen utama, yaitu stok dan aliran yang mempengaruhi stok tersebut. Beberapa tipe terjemahan SFD yang pertama yaitu identifikasi konstanta, yang kedua identifikasi variabel yang bisa terjadi sebuah label, yang ketiga yaitu telusur variabel lain yang berhubungan dengan variabel ini yang bisa mengubah nilai dan kandidat. Yang terakhir yaitu identifikasi apakah variabel yang lain merupakan sebuah nilai parameter atau sebuah persamaan dari nilai-nilai parameter lain. Sistem archetypes atau archetypes. Yang pertama yaitu definisi sistem archetypes adalah pola perilaku dari suatu sistem. Oleh karena itu, sistem yang diungkapkan oleh lingkaran kualitas memiliki struktur yang serupa. Yang kedua yaitu archetypes. Sistem berfungsi sebagai alat diagnosa dan memberikan wawasan tentang struktur dasar dari mana perilaku dari waktu ke waktu dan kejadian tersembunyi muncul. Ya, itulah pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas waktunya.